Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara sekalian? Jumpa kembali bersama channel Abu 26. Kembali kita akan belajar fikih dari buku Al-Fiqhul Wadih jilid ketiga Al-Mu'allif Buya Muhammad Yunus. Baiklah, kita langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada bab yaitu Al-Qitalu ay Al-Jihadu atau peperangan. Langsung saja. Intasyaral Islamu, Islam menyebar, la bil ikrohi, tidak dengan kebencian, wala bisayfi, dan juga tidak dengan pedang, artinya dengan kekerasan, walakin akan tetapi bidda'wati, dengan dakwah, wal mau'izatil hasanati, dan mau'izah hasanah atau contoh yang baik. Walakin akan tetapi ba'dul kufari, sebagian orang kafir, kanu ya'taduna, mereka memerangi, menyakiti atau menindas alal muslimin, terhadap orang muslim, wa yukhrijunahum, dan mengusirnya min biladihim, dari negaranya. Kama waqa'a, sebagaimana terjadi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihada, oleh karena itu, amarallahu ta'ala, Allah memerintahkan bikitali, untuk memerangi haula'il mu'tadina, orang-orang yang menyakiti kita. Faqala, Allah berfirman, wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, mereka yang memerangimu, wala ta'tadu, dan janganlah berlebihan atau melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul mu'tadin, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wa ma'adzalika, dan bersama itu, fa innal qitala, sesungguhnya perang itu, la yajibu, tidak wajib, illa, kecuali, bisittati syurutin, dengan 6 syarat. Al-awwal al-bulughu, yang pertama yaitu balik. Jadi orang yang bisa ikut berperang adalah, yang pertama haruslah orang yang sudah balik. Asani al-aqlu, orang yang berakal, sehat, tidak gila, dan lain sebagainya. Asalis al-hurriyah, orang yang bebas dan bukan hamba sahaya atau budak. Ar-rabi az-zukuriyah, yang keempat yaitu laki-laki. Al-khamis as-sihah, haruslah orangnya sehat secara jasmani. As-sadis at-toqoh, yang keenam orangnya haruslah yang kuat. Ai al-qudrah, atau sanggup, mampu, alal qital, untuk berperang. Wala yajibu, maka tidak wajib, al-qitalu, untuk berperang, ala sobiyin, atas anak-anak, wa majnunin, dan orang gila, wa rokikin, dan budak, wa mro'atin, dan perempuan, wa maridin, dan orang yang sakit, wa aqto'a yadin, masalan, ataupun orang yang tidak punya tangan atau terpotong atau dia cacat fisiknya. Waman usiro, dan bagi mereka yang ditawan dalam peperangan, minal kufari, dari orang-orang kafir, fa'ala nau'ani, maka ada 2 macam. Al-awwal, yang pertama, yasiru raqiqan, ditawan dengan lemah lembut atau ringan hukumannya, bimujarradi sabji al-ahdi, karena mereka bukan subjek utama yang berhubungan dengan yang berperang.
Wahum, yaitu mereka as-sibyanu wan nisa'u, anak-anak dan perempuan. Yang kedua, asani la yasiru raqiqan, tahanan yang tidak ringan atau diperlakukan dengan ketat. Binafsis sabji, karena dia sendiri adalah tawanan atau orang yang terlibat langsung dengan peperangan. Wahumur rijalu al-baliguna, yaitu mereka orang-orang laki-laki yang sudah balik. Wal imamu, adapun kalau imam ataupun tokoh atau pemimpin ay al khalifah, presiden atau khalifahnya, muhayyarun fihim, terdapat pilihan bagi mereka, baina arba'ati asyain, antara 4 hal. Al-awwal, yang pertama, al-qatlu, dibunuh. As-sani al-istirqaqu, dijadikan budak. As-salis al-mannu alaihim bitahliyati sabilihim, artinya dibebaskan akan tetapi diperintahkan untuk mengulang-ulang atau mengumumkan kebebasannya itu kepada warganya atau rakyatnya. Ar-rabi, yang keempat, al-fidyatu, dengan membayar fidyah. Imma bil mal, baik itu dengan harta, atau bil asro minal muslimin, atau diganti dengan tukar tawanan dari orang-orang muslim. Wa man aslama minal kufari, dan bagi siapa yang masuk Islam dari orang-orang kafir tersebut, qoblal asri, sebelum dia dipenjara atau ditawan, uhriza maluhu, maka akan dijaga hartanya, wadamuhu, dan darahnya, wasigoru auladihi, dan anak-anak kecilnya, anisabji, dari penahanan, wahukima, dan dihukum bi islamihim, karena keislamannya, artinya diperlakukan secara Islam. Wa yuhkamu lisobiyyi bil Islam, dan bagi anak-anak akan dihukum sebagaimana hukum Islam, inda duhuli ahadi salasati asbab, apabila ada salah satu dari 3 sebab sebagai berikut. Al-awwal ay yuslima ahadu abawahi, apabila salah satu orang tuanya masuk Islam. As-sani, yang kedua, yasbiyahu muslimun wa huwa mufaridun an abawaihi, dia menjadi tahanan yang muslim walaupun dia tidak punya orang tua. As-salis, atau yang ketiga, yujada laqiton fi daril Islam, dia, anak tersebut, diketemukan di daerah yang dikuasai oleh orang Islam. Jadi dalam peperangan atau jihad itu, syarat orang yang bisa ikut dalam peperangan dari orang muslim yaitu, yang pertama, yang sudah akil balik, yang kedua, yang berakal sehat, yang ketiga, orang yang bebas, yang keempat, orang laki-laki, yang kelima, sehat, yang keenam, kuat atau mampu berperang. Kemudian ketika ada tawanan itu ada 2 macam perlakuannya, yaitu yasiru rokikon, jadi maksudnya tawanan tersebut
diperlakukan secara ringan karena dia adalah bukan orang yang terlibat langsung dalam peperangan seperti anak-anak dan perempuan. Yang kedua yaitu diperlakukan dengan ketat atau tegas karena dia adalah laki-laki yang sudah balik yang ikut memerangi Islam. Adapun ketika tawanan tersebut adalah seorang pemimpin, maka ada 3 pilihan. Yang pertama dibunuh, yang kedua dijadikan budak, yang ketiga dibebaskan dengan mengumumkannya kepada rakyatnya. Yang keempat membayar fidyah dengan harta atau uang atau dengan tukar tawanan dari orang-orang muslim. Dan barang siapa masuk Islam minal kufar, dari orang-orang kufar, qoblal asri, sebelum berperang, uhriza, maka akan dijaga maluhu, hartanya, wadamuhu, dan darahnya, wasigoru auladihi, dan anak-anaknya, anisibji, dari penahanan, wahukima bil Islam, dan akan ditegakkan hukum Islam terhadap mereka. Dan apabila ada anak yang ditawan, dia akan diperlakukan dengan cara yang islami apabila ada 3 sebab. Ada salah satu di antara 3 sebab. Yang pertama apabila orang tuanya salah satunya ada yang masuk Islam. Yang kedua, dia ditawan oleh orang Islam tapi dia tidak punya keluarga atau orang tua. Yang ketiga, dia diketemukan di daerah yang merupakan kekuasaan dari orang Islam. Itu saja yang bisa kita bahas dari Al-Qital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.